Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rosiwardana. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas video dari mata kuliah Aswaja. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal dari bab 12 tentang konsep thariqah dan Islam di Indonesia. Soalan yang pertama, nomor 2 halaman 146, yaitu apa yang dimaksud dengan thariqah. Thariqah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan atau cara. Dalam konteks Islam, khususnya dalam dunia tasawuf, thariqah merujuk pada jalan spiritual atau metode tertentu yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap. Yang pertama, pengertian thariqah secara istilah. Thariqah adalah suatu metode atau sistem ajaran spiritual yang diwariskan oleh para sufi yang bertujuan untuk membersihkan hati, memperbaiki akhlak, dan mencapai ma'rifatullah atau pengenalan hakiki pada Allah. Biasanya thariqah dibimbing oleh seorang guru spiritual dan memiliki silsilah yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Ciri-ciri thariqah: yang pertama, didampingi oleh seorang mursyid. Yang kedua, memiliki zikir atau wirid-wirid khusus yang dibaca rutin. Yang ketiga, menekankan pembersihan jiwa. Yang keempat, berjalan sesuai syariat Islam. Yang kelima, memiliki silsilah yang bersambung ke Nabi Muhammad SAW. Contoh thariqah yang terkenal. Beberapa thariqah yang dikenal luas di dunia Islam antara lain: pertama, ada thariqah Naqsabandiyah, thariqah Qadiriyah, thariqah Syadziliyah, thariqah Tijaniyah, thariqah Chistiyah di wilayah India. Dan yang keempat, ada tujuan thariqah. Tujuan utama dari menjalankan thariqah adalah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, ada menyucikan hati dari penyakit-penyakit batin seperti riya, hasad, ujub, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mencapai derajat makrifat, yaitu pengetahuan batiniyah yang dalam tentang Allah. Dan soalan yang kedua, yaitu sebutkan 3 di antara thariqah Mu'tabarah di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Berikut ini 3 contoh thariqah Mu'tabarah di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Yang pertama, ada thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Asal-usul merupakan gabungan 2 thariqah besar, yaitu Qadiriyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad dan Naqsabandiyah oleh Bahauddin Naqsaband di Bukhara. Tokoh di Indonesia yaitu Syekh Ahmad Al-Khatib Sambas adalah seorang tokoh penting dalam menyebarkan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Nusantara. Pokok-pokok ajarannya: zikir jahar atau keras dan kafi atau pelan, tergantung situasi dan jenis zikir. Dan yang kedua, ada riyadah atau latihan spiritual seperti puasa, sunnah, menyendiri, dan mujahadah. Yang ketiga, ada tawadjuh, mengarahkan hati kepada Allah dengan bantuan guru mursyid. Yang keempat, rabitah atau menghubungkan hati murid dengan
gurunya untuk menjaga fokus spiritual. Dan yang kelima, menekankan suluk perjalanan spiritual secara bertahap dan berjenjang. Yang kedua ada Thariqah Naqsabandiyah asal-usul didirikan oleh Bahauddin Naqsaban di Asia Tengah pada abad ke-14. Ciri khas lebih menekankan zikir secara kafi atau rahasia. Pokok-pokok ajarannya zikir kafi, mengingat Allah dalam hati tanpa menggerakkan lisan. 5 dasar Naqsyabandiyah yaitu wukuf qalbi atau menghadirkan hati saat berzikir, wukuf zamani atau menjaga waktu agar selalu dalam zikir, wukuf adadi atau menjaga hitungan zikir, rabitoh atau menghubungkan hati kepada mursyid, muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah, penekanan pada pengendalian nafsu dan syahwat serta penyucian jiwa. Dan yang ketiga ada Thariqah Syadziliyah asal-usul didirikan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Syadzili di Afrika Utara abad ke-13. Ciri khas menekankan pada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pokok-pokok ajarannya yang pertama ada zikir dengan suara keras dan wirid-wirid tertentu, menanamkan tawakal dan ridho kepada takdir Allah, mendorong untuk tetap aktif secara sosial dan ekonomi, tidak menyepi dari dunia secara ekstrim, menekankan ilmu dan akhlak dalam keseharian, bukan hanya ritual zikir, menghindari sikap berlebihan dalam zuhud agar tetap produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ciri utamanya gabungan zikir, jahar, dan kafi. Pokok ajaran khusus rabitoh, suluk, dan tawajuh. Thariqah Naqsabandiyah ciri utama zikir kafi, sangat disiplin dalam spiritual. Pokok ajaran khusus wukuf qalbi, muraqabah, dan rabitoh. Thariqah Syadziliyah ciri utama seimbang dunia akhirat, zikir, jahar. Pokok ajaran khusus tawakal, wirid, dan amal sosial. Pokok-pokok ajarannya pada Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yaitu ada zikir itu mengamalkan zikir laut, jahar, dan al-kafi sesuai keadaan. Rabitoh menghubungkan hati pada mursyid untuk memperkuat spiritualitas. Tawajuh mengarahkan hati sepenuhnya pada Allah ketika berzikir. Suluk melakukan perjalanan spiritual secara bertahap. Tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa dari sifat tercela seperti riya, hasad, dan lain-lain. Baiat, seorang harus berbaiat pada mursyid untuk masuk ke dalam thariqah. Yang ketujuh ada komitmen syariat, menjaga ibadah syariat dengan pondasi tasawuf. Thariqah Naqsabandiyah pokok-pokok ajaran zikir kafi, zikir dalam hati tanpa suara untuk menjaga keikhlasan. Ada wukuf qalbi, menghadirkan kesadaran hati pada Allah setiap saat. Yang ketiga ada wukuf zamani, mengatur waktu dengan zikir, tidak membiarkan waktu kosong. Wukuf adadi, memperhatikan jumlah zikir sesuai tuntunan mursyid. Rabitah, menghubungkan hati pada mursyid sebagai media peningkatan rohani. Ada muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah dalam segala perbuatan.
dan mujahadah melawan hawa nafsu dengan latihan spiritual dan ibadah intensif. Dan yang ketiga ada Thariqah Ziliyah. Pokok-pokok ajarannya ada tawakal dan ridha, bergantung sepenuhnya kepada Allah dan menerima takdirnya. Ada zikir jahar, mengamalkan wirid dan zikir dengan suara keras secara teratur. Ketika ada amal duniawi, mendorong keterlibatan aktif dalam urusan dunia selama tidak lalai dari Allah. Ada tazkiyah dan ma'rifah, pembersihan jiwa untuk mencapai pengenalan hakiki terhadap Allah. Menjaga adab, menekankan adab dalam hubungan dengan Allah, sesama, dan guru mursyid. Ada ilmu dan akhlak, mengutamakan pencarian ilmu syariat dan akhlak mulia dalam keseharian. Yang ketujuh ada wasatiyah atau moderat, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat tanpa ekstremisme. Mungkin itu tentang pembahasan tentang bab 12 konsep thariqah dan Islam di Indonesia. Kurang lebihnya bila ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.